sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Jadi dari hambatan yang sudah diprediksi sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. dapat tersampaikan secara keseluruhan kepada anak. Saya tentunya menggunakan bahasa Indonesia dulu sebagai bahasa pengantar, setelah itu mentranskrip ke bahasa Madura. Pakai dua bahasa. Iya. Terkadang kita pancing dengan bahasa Indonesia, nanti temannya yang membantu. Oh gitu. Ya, karena kalau saya amati itu anak-anak mengerti apa yang kita sampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia, cuman mau mengungkapkan dengan bahasa Indonesia mereka kesulitan, jadi campur dengan bahasa Madura. Oh, diperbolehkan begitu ya? Diperbolehkan. Karena itu kebiasaan yang nanti awalnya mungkin bahasa Madura, tapi lama-kelamaan akan terbiasa bahasa Indonesia. Iya. Jadi kendala itu sudah diantisipasi, kemudian tapi belum tahu hasilnya karena kan belum ada observasi di kelas nantinya. Tapi dengan minimal, dengan sudah ada masalah yang akan timbul, kemudian ada antisipasi, itu sudah ibaratnya kalau ketika mau perang itu kita sudah siap segalanya gitu. Iya. Kemudian kira-kira ada strategi lain selain dari menggunakan dua bahasa itu tadi? Strategi lain saya akan memancing anak-anak dengan literasi, yakni memberikan semacam buku yang nilainya menarik tentunya, dengan kapasitas bacaan yang sedang. Nanti anak-anak 5 menit atau 10 menit sebelum pembelajaran dimulai, saya menyuruh mereka untuk membaca dengan memilih sesuai yang mereka sukai. Jadi buku-buku dapat dari mana nanti? Kebetulan di perpus ada. Di perpus ada, itu yang sesuai dengan kelas Anda. Kebetulan saya itu sekitar 30 buku yang sudah ditaruh di pojok baca. Oh, di kelas sudah disediakan pojok baca untuk literasi anak-anak ya. Dan bukunya sudah disiapkan. Sudah saya siapkan. Oh, berarti tinggal tindak lanjut. Nah, dari serangkaian yang sudah direncanakan Pak Saiful dalam pembelajaran nanti, saya juga ikut belajar Pak. Jadi saya juga ikut belajar, dan nanti ketika di kelas saya izinkan, saya juga ingin masuk ke dalam kelas Pak Saiful, melihat dari awal sesuai dengan modul ajar yang sudah dibuat Pak Saiful. Kemudian nanti setelah itu kita akan ngobrol lagi setelah pasca pembelajaran ini. Dan untuk antisipasi tadi ketika ada hambatan sudah ada solusi, nanti yang akan segera dilakukan itu rencananya desainnya itu kapan perbaikan akan dilakukan? Secepatnya mungkin setelah
dengan Pak Saiful ke depan setelah kita belajar di kelas. Baik Pak Saiful, untuk percakapan pra-observasi saya kira sudah cukup, dan nanti kapan kita akan kelas? Besok siap ya Pak Saiful? Siap. Besok siap. Besok ya, baik. Besok saya akan masuk di kelas yang Pak Saiful untuk supervisi. Terima kasih Pak Saiful atas waktu yang diberikan. Terima kasih saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama, wujudkan cita-cita siswa cerdas dan berkarakter Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Saiful dan siswa yang saya hormati, alhamdulillah hari ini saya calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Probolinggo sudah melaksanakan supervisi dan pra-supervisi ke Pak Saiful, dan hari ini kita kehadiran pengajar praktik saya, yaitu yang terhormat Ibu Sisati MPD, yang akan melihat sejauh mana supervisi yang sudah saya lakukan pada teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya juga sangat senang melihat perkembangan Pak Saiful dari hari ke hari dalam proses pembelajarannya. Dari pasca pembelajaran yang saya sudah supervisi tadi Pak Saiful di dalam kelas, ada pembelajaran apa yang disampaikan kepada anak-anak? Tadi kebetulan bahasa Indonesia kita belajar tentang dongeng. Oh, dongeng ya. Kebetulan antusias sekali dengan pelajaran dongeng, dan kebetulan tadi saya mencoba tentang kelinci dan pura-pura. Kelinci dan pura-pura. Tentunya anak-anak senang ya melihat atau mendengarkan ketika itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi fokus kita adalah hari ini tentang yang kita bahas adalah tentang cara mendongeng atau mendongeng cerita kepada anak kita dalam bahasa besar itu terjadi, dan anak-anak sangat senang. Dan untuk yang langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Pak Saiful di dalam kelas yang sesuai dengan RPP yang dibuat Pak Saiful, apakah sudah sesuai? Alhamdulillah sudah sesuai dengan RPP yang sudah saya buat, karena mengawali dengan yaitu sama Iya, berarti sudah sesuai dengan RPP yang sudah dibuat tadi dengan dongeng tadi. Dan dalam prosesnya tadi langkah-langkah yang dilalui dari kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, adakah hambatan yang dialami Pak Saiful dalam menceritakan dongeng itu pada anak? ada
Yang pertama itu kebetulan di SD Purwokerto ini kan mayoritas bahasa Madura. Jadi bahasa ibunya bahasa Madura. Jadi saya tuh selain menggunakan bahasa Indonesia juga berinteraksi ke bahasa Madura. Oh, pakai dua bahasa. Jadi mereka kadang saya menggunakan diskusi. Ya, jadi ketika mereka saya tanya, kadang ya tapi dengan menggunakan bahasa Madura mereka ngerti. Oh, ngerti. Ya, dan jawabnya juga dengan ya, jawabnya juga dengan bahasa Madura kan. Ya. Kadang mereka Ya. saya tanya dengan bahasa Indonesia, jawabnya bahasa Madura. Ya. Berarti bahasa yang penyampaian komunikasi kepada anak-anak itu masih menggunakan bahasa Indonesia dan juga sama digabung dengan bahasa Madura. Memang di kita sebagai orang Madura yang sehari-hari menggunakan bahasa Madura itu memang harus ada proses pemahaman dengan menggunakan bahasa ibu. Jadi kendalanya penyampaian dalam pakai bahasa Madura. Jadi yang kedua itu Ya, kebetulan daya tangkapnya anak tidak beda. ya. Ada yang sudah mengerti bahasa Indonesia, ada yang setengah, dan ada yang belum sama sekali. Jadi itu saya kotak-kotak saya juga. Ya. Jadi sebagian ada yang mengerti, saya kelompokkan dengan yang tidak mengerti, ada yang sedang mengerti. Jadi semacam itu supaya. Apakah itu ada kendala lain selain dari bahasa yang harus interaksi dalam bahasa Madura, kemudian anak-anak yang daya tangkapnya kurang paham, ada yang tidak paham, ada yang sangat paham. Kira-kira ada hambatan lain? Ada, kadang anak-anak ada yang tidak perhatikan karena kebetulan di sini 26 siswa, yang 15 itu laki-laki dan 11 itu perempuan. Ada yang antusias, ada yang kurang. Jadi kendalanya itu agak kompleks ya. Nah, ketika melihat beberapa kendala yang cukup kompleks yang dihadapi Mas Saiful di kelas dalam pembelajaran, tentunya ada hal-hal yang mungkin nanti menjadi prioritas Mas Saiful dulu, yang mana yang akan diselesaikan atau masalahnya itu segera bisa terselesaikan. Intinya karena itu ada mungkin setidaknya terkait dengan hubungan. Saya biasakan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi mereka sebenarnya dirasakan sudah terbiasa dengan melakukan kebiasaan adalah sebagai salah satu solusi mungkin ke depannya memahami di kelas-kelas. Meskipun mereka tidak mengerti, saya terus menggunakan bahasa ibu, dan secara tidak langsung yang teman yang mengerti itu memberikan pemahaman kepada mereka. Contohnya tadi ketika kenapa kelinci itu minta tolong ke keluarga, selalunya dijawab terjatuh dan labu. Jadi mereka itu yang menyebut labu kan bukan labu tapi jatuh, ada yang menunjukkan. Jadi dari beberapa hambatan itu tentunya Pak Saiful memiliki rencana bagaimana cara mengatasi masalah-masalah seperti itu. Nah,
caranya untuk perbaikan agar anak-anak ke depan itu betul-betul memahami apa yang bisa disampaikan Pak Saiful. Apa yang akan dilakukan? Yang saya lakukan satu, saya akan menunjukkan kegiatan literasi pada anak-anak minimal di kampung atau Indonesia itu kita mulai itu ini anak-anak biasanya tertarik dengan gambar, saya suruh memilih buku yang sesuai dengan yang mereka yang Disukai anak-anak. disukai anak-anak. Jadi nanti saya tanya Jadi ada beberapa negara yang sangat mendukung yang perlu dilakukan. Nah, siapa nanti yang bisa memastikan rencana Pak Saiful yang direncanakan itu akan berjalan dengan baik? Pak? tentunya Pak Imam yang ya apa dan juga teman-teman yang lain dari Jadi dari beberapa hambatan itu dan rencana yang akan dilakukan berkaitan dengan berkolaborasi dengan Mapal yang juga ada di ya. Kapan ini rencana yang akan direalisasikan? Calonnya jembatan lebih cepat lebih baik. Tentunya dengan hal yang sudah disampaikan Pak Saiful dengan masalah yang dihadapi juga di kelas dalam hal memenuhi pembelajaran kebutuhan anak-anak untuk belajar bisa dilengkapi dan selalu disempurnakan oleh Pak Saiful dan rencana tidak lanjut untuk memperbaiki kiat-kiat anak-anak dikelompokkan hanya sesuai dengan profil gaya belajarnya anak, kemudian rencana akan diberikan literasi sebelum dan selesai pembelajaran mungkin dengan cara buku membaca buku yang saya pikir sangat bagus sekali rencana itu dan harapan saya harapan kita semua sebagai guru SD Kota Satu bisa membawa mengantarkan anak-anak dan kita mengajarnya berpihak kepada siswa. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Saya ucapkan terima kasih sudah kapan-kapan kita ngobrol lagi. Jadi setelah ini setelah ini hari raya. Setelah hari raya nanti kita masuk lagi. Saya ingin melihat progresnya di depan. Oke, anak-anak di kelas, dengan guru kita ya sudah semua dan kita selalu menjaga kita dan belajar kita bersama. Terima kasih Pak Saiful. Terima kasih. Ini kebetulan ada Ibu PPL saya, pengajar saya. Terima kasih Ibu sudah hadir di SDN Kota Satu untuk mengikuti kegiatan dan pendampingan saya sebagai guru dan saya sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena dari bimbingan